ada juga yang mengambil batu kerikil misalnya terus kemudian dibawa ke Indonesia. Nah, ini sesuatu yang menurut saya tidak baik dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Selamat datang Bapak Ibu sahabat perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini insyaallah saya akan mencoba sharing seputar tema apa saja yang merusak pahala haji kita. Barangkali Bapak Ibu sahabat perindu tanah suci berniat melaksanakan ibadah umrah atau haji, dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun ini Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji karena satu dan lain hal. Tapi mudah-mudahan kita berdoa tahun depan kita bisa berangkat ibadah haji dan bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah ke tanah suci. Nah, apa saja kira-kira hal-hal yang dapat merusak pahala haji kita? Ya, hal-hal yang dapat merusak atau mengurangi pahala haji dan umroh atau amalan lainnya adalah kemaksiatan. Ya. Tidak ada lain kecuali kemaksiatan. Nah, namun hal itu tidak sampai menggugurkan dasar keimanan, gitu ya. Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan amalan, bahkan keislaman diantaranya, pertama adalah syirik. Apa itu syirik? Yaitu kita menyekutukan Allah. Kita meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hal kecil, kita percaya kepada benda-benda lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mempercayai benda-benda, kekuatan, dia punya kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada syirik, walaupun dalam taraf kecil, ya. Tapi meskipun kecil justru itu berbahaya. Ya, misalnya kita mempercayai kalau hubungannya dengan jamaah umrah dan haji, misalnya gini. Ada jamaah yang sering banget melakukan hal-hal yang menurut saya kurang bagus, dan ini mengarah kepada syirik. Contoh, di Jabal Rahmah misalnya. Ketika di Jabal Rahmah, orang-orang sering melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan syariat, lebih mengarah kepada musyrik. Misalnya, dia naro sesuatu, contohlah, bahkan ada yang lebih parah lagi, naro KTP misalnya di Jabal Rahmah. Ketika misalnya ditanya tujuannya apa, agar dia bisa rumah tangganya bisa menjadi langgeng gitu ya. Apa hubungannya, apa kaitannya gitu padahal ya. Kemudian naruh foto, kemudian bisa mencoret-coret, nulis nama di batu, kalau itu mungkin masih agak sedikit wajar lah ya. Ada juga yang mengambil batu kerikil misalnya, terus kemudian dibawa ke Indonesia. Nah, ini sesuatu yang menurut saya tidak baik dilakukan. Ya, kemudian riddah, syirik dan riddah. Riddah itu ya artinya kemurtadan. Kemudian yang kedua adalah riya. Riya itu adalah kita melakukan sesuatu tidak karena Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin dilihat oleh manusia. Maka ketika kita melaksanakan ibadah haji misalnya atau umroh, tujuan kita agar kita ingin dilihat oleh manusia, maka itu dapat menggugurkan pahala haji kita. Maka sudah harus kita pasang niat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendatangi dukun atau peramal dan sejenisnya, ini juga tidak boleh kita lakukan karena kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada selain Allah, mohon maaf. Ya. Jadi kita hindari hal-hal seperti itu, mendatangi dukun atau sejenisnya. Gitu ya. Kemudian durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, ini jelas-jelas. Karena apa? Ridullahu fi ridul walidain. Jadi ridhonya Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Dan wasuhtullahi fi suhtil walidain.
dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan. Ketika kita bersedekah kepada orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah mengikhlaskannya, seolah-olah kita tidak memberi sesuatu. Ya, nah kalau kita ungkit-ungkit, ya, sedekah kita kepada orang lain, maka itu juga dapat membatalkan pahala haji atau umrah kita. Kemudian mendustakan takdir, ya, misalnya kita marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ditakdirkan hidup seperti saat ini, kita tidak menerima itu, maka itu juga sesuatu yang tidak boleh kita lakukan karena akan membatalkan pahala haji kita, ya. Lalu bergembira atas terbunuhnya seorang mukmin, misalnya ada saudara-saudara kita di Palestina yang dihantam oleh rudal gitu ya, dibombardir, tetapi kita tidak ada rasa kemanusiaan dalam hati kita. Bahkan kita merasa gembira misalnya. Padahal kita seorang muslim, kita gembira dengan terbunuhnya seorang mukmin, maka itu dapat membatalkan pahala haji kita. Kemudian mengakui selain ayahnya sebagai orang tuanya gitu ya. Artinya apa? Orang tua sedarah, orang tua kandung ya. Kalau di zaman sekarang kan suka ada orang tua angkat, nah itu beda lagi ceritanya. Itu berarti kan kita dalam tanda kutip orang tuakan orang tersebut, dalam artian bukan orang tua kandung atau orang tua yang sedarah. Kemudian melanggar batasan-batasan keharaman Allah Subhanahu Wa Taala saat sendirian. Ya, ada hadis yang sering kita dengar, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada. Nah, kata-kata dimanapun berada ini artinya ketika kita dalam sendirian, maka kita juga harus benar-benar bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, tidak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kemudian selanjutnya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesuatu yang berbohong. Misalnya ada orang yang berbohong tapi dia sumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya wallahi, tallahi, billahi gitu ya, karena huruf qasam itu ada 3 huruf sumpah. Kita kalau bersumpah menggunakan kalimat itu, maka itu sah sumpahnya. Misalnya billahi dengan huruf ba, kemudian wallahi dengan huruf waw, kemudian tallahi ya dengan huruf ta, maka itu sudah termasuk sumpahnya. Kemudian mencanduh khamar, minuman keras, maka tidak dibenarkan orang yang sudah berulang-ulang kali naik haji misalnya, tetapi kemudian belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya minum khamar. Itu hajinya akan sia-sia. Jadi bahasa kasarnya percuma menunaikan ibadah haji tapi masih belum bisa meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya itu meminum minuman keras. Nah, semoga bermanfaat. Jika ada tambahan lain dari Bapak Ibu sahabat perindu Tanah Suci, silahkan komentar di kolom komentar. Ya, itu saja video saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.